pada malam hari ini bukan hanya milik pengamal sholawat wahidiyah saja, bukan hanya milik teman-teman muslim saja, tetapi kita semua bersama-sama duduk berdoa memanjatkan puji tasyakur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai keragaman, dengan berbagai perbedaan yang ada di antara kita, tetapi sesungguhnya lebih banyak kesamaan yang ada di dalam diri kita. Bahkan jika kita bicara keberagaman, ini justru sebuah rahmat bagi kita, justru sebuah kebaikan bagi kita, agar supaya kita bisa dapat saling melengkapi. Tentunya keragaman yang dilaksanakan, yang disikapi dengan baik, maka cara menyikapi keberagaman adalah dengan penerapan agama yang sebaik-baiknya. Maka insya Allah jika kita dapat menerapkan ajaran agama yang ada pada diri kita, keberagaman tersebut bukan menjadi sebuah permasalahan, tetapi justru menjadi sebuah rahmat atau kebaikan hingga kita bisa saling melengkapi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menerapkan ajaran agama yang ada pada diri kita dengan yang sebaik-baiknya. Inilah para hadirin hadirat yang diperjuangkan di dalam perjuangan wahidiyah, yakni meningkatkan kesadaran kita kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita tidak hanya terjebak pada ritual-ritual ibadah, kita tidak hanya terjebak pada ritual-ritual sholat atau sembahyang saja, tetapi betul-betul merasakan spirit di dalamnya. Namun sebelum lebih jauh mengarah ke sana, alhamdulillah saya ingin bercerita. Alhamdulillah tadi pagi kami rombongan bersepeda diterima langsung oleh Panglingsir Puri Pamecutan untuk berziarah, bermujahadah di makam Raden Ayu Siti Khadijah. Beliau sebagaimana tadi disampaikan adalah putri Raja Pamecutan yang ketiga, insyaallah ya, yang dimana beliau adalah seorang mu'alaf, bahkan beliau memiliki karomah-karomah tersendiri. Bicara tentang sejarah, tadi kami juga berbincang-bincang. Di Panglingsir menyebut Raja Erlangga. Kita di Kediri ini cukup familiar dengan Raja Erlangga, di mana Raja Erlangga, apalagi kalau kita tarik dari Kerajaan Medang Kamulan, kemudian muncul Raden Erlangga, yang kemudian dari Raden Erlangga atau Raja Erlangga ini ada Kahuripan dan Panjalu yang kemudian menjadi Kediri atau Ndaha Kediri, yang kemudian jika kita teruskan ini nanti bisa ke munculnya Singosari, yang dari Singosari kemudian muncul seorang tokoh Raden Wijaya yang menjadi cikal bakal kerajaan Majapahit, di mana kemudian Raja Brawijaya kelima dari Majapahit ini menurunkan sebagian besar ulama di Pulau Jawa khususnya melalui Raden Patah. Dan ini kalau ditarik terus insya Allah bisa sambung ke Kedunglu, di mana di Pondok Kedunglu inilah muncul satu doa sholawat yang disebut dengan sholawatul wahidiyah, di mana yang mentaklif atau menciptakan ini adalah beliau Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Ini kebetulan adalah kakek saya.
Sholawat wahidiyah bertujuan untuk menjernihkan hati dan ma'rifat billah, di mana ini adalah inti dari aktivitas beragama kita. Kita sebagai seorang muslim khususnya, jika di dalam beragama melakukan ritual-ritual ibadah belum mampu mengenal Tuhan yang Maha Esa dengan secara hakiki, maka kita akan terjebak kepada keduniawian kita. Karena ritual ibadah ini jika tidak sambung, tidak memiliki spiritual, tidak memiliki setrum, maka ini tidak beda, hanya sebuah ritual atau aktivitas belaka. Tetapi jika di dalam ritual-ritual ini betul-betul sambung, maka itu akan benar-benar bernilaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, sebagai pengamal wahidiyah, kita sudah tidak asing lagi tentang apa itu iman ma'rifat. Iman dalam dunia tasawuf, di mana wahidiyah ini membahas tasawuf. Iman ini berbagai tingkatan-tingkatan. Ada iman bil ilmi atau kepercayaan atau keimanan yang hanya didasarkan ilmiah atau informasi belaka. Seseorang bercerita kepada kita, kemudian karena cerita tersebut kita menjadi percaya. Maka ini masih satu poin kepercayaan kita. Kemudian meningkat menjadi iman bil akli, iman yang didasarkan kepada pendalaman-pendalaman, tafakkur, sehingga dia menemukan keimanan meningkat. Namun ini pun juga masih belum sempurna jika seseorang tersebut belum merasakan yang namanya iman ma'rifat, iman yang betul-betul merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Maka umat Islam ini kalau masih sholat, ini hatinya belum betul-betul bisa hadir kepada Allah, ini kita masih terjebak pada iman bil ilmi, atau paling tidak terjebak pada iman bil ilmi, belum masuk iman bidzauq. Keyakinan kita masih berdasarkan ilmiah, cerita, belum betul-betul